Siapa yang tidak mengenal pria satu ini? Bob Sadino adalah pengusaha sukses yang dikenal dengan ide-ide kreatifnya. Lahir tanggal 19 Maret tahun 1933, Tanjung Karang, Lampung, Bambang Mustari atau yang lebih dikenal Bob Sadino, merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Sadino dan Ibu Itina Suraputra. Ia dibesarkan oleh keluarga yang berkecukupan, sang ayah yang berprofesi guru dan kepala sekolah saat zaman Belanda dahulu. Kondisi keluarganya yang dibilang mapan pada saat itu, tak membuat Bob Sadino menjadi manja, melainkan ia tumbuh mandiri dan kompeten. Saat usianya masih 19 tahun, Bob Sadino telah kehilangan sang ayah, yang meninggal dunia yang juga meninggalkan harta warisan untuk dirinya. Privilege yang sudah dimiliki Bob Sadino tidak membuatnya mudah puas dan mudah menyerah. Riwayat pendidikan Bob Sadino tercatat ia pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Yogyakarta tahun 1947, SMP di Jakarta tahun 1950, dan SMA di Jakarta tahun 1953. Setelah lulus dari bangku SMA, perjalanan karir Bob Sadino pun dimulai. Bob Sadino memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi karena, menurutnya seorang mahasiswa ibarat seorang pemulung yang memunguti barang-barang yang hanya akan memenuhi otaknya. Dilansir oleh Kompas.com, Bob Sadino mengungkapkan, semakin seorang belajar, otak mereka akan semakin penuh. Idealismenya tersebut bukan berarti Bob Sadino meremehkan sebuah proses belajar, melainkan ia memiliki cara sendiri untuk tetap bisa belajar tanpa harus menduduki bangku kuliah. Jika kebanyakan orang mencari ilmu pengetahuan melalui lembaga pendidikan secara bertahap hingga menjadi seorang ahli, maka berbeda dengan Bob Sadino, yang memilih belajar dari pengalaman yang ia lakukan secara mandiri. Sejak kepergian sang ayahlah, Bob Sadino mulai terjun sebagai pribadi yang mandiri untuk bertahan hidup. Perjalanan karirnya ia mulai dari nol dengan mengambil setiap kesempatan yang mendatanginya. Itulah sebabnya Bob Sadino memiliki sepak terjang yang banyak, hingga akhirnya ia menjadi pengusaha yang sukses. Berikut ini beberapa pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Bob Sadino. Setelah lulus SMA dan enggan melanjutkan kuliah, Bob Sadino akhirnya memutuskan untuk bekerja di Unilever beberapa tahun sebelum ia singgah dan bekerja di luar negeri. Pada tahun 1955, Bob Sadino mengundurkan diri sebagai karyawan Unilever, dan pergi ke luar negeri. Setelah memutuskan keluar dari Unilever, Bob Sadino pergi keliling dunia dengan uang warisan, sampai akhirnya ia memutuskan untuk menetap di Belanda. Selama 9 tahun di Belanda, ia bekerja di perusahaan pelayaran Jakarta Lilot di kota Amsterdam dan Jerman. Di Belanda pula lah, Bob Sadino bertemu dengan tambatan hatinya bernama Sulami Suju yang akhirnya menjadi istrinya yang merupakan seorang karyawati Bank Indonesia Amerika Serikat. Usaha jatuh bangunnya seorang Bob Sadino adalah ketika ia menjadi sopir setelah kepulangannya dari Belanda sebagai perantau. Berbekal gaji hasil kerja di Eropa dan sisa warisan keluarganya, Bob Sadino membuka usaha mobil dan ia sendiri yang menjadi supir. Usahanya tersebut tidak berjalan lancar, setelah musibah kecelakaan menimpa Bob Sadino yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Akibat musibah yang menimpanya, Bob Sadino mengalami kerugian besar dan tidak bisa melanjutkan usaha sewa dan memperbaiki mobilnya. Desakan kesulitan itu, akhirnya membuat Bob Sadino menjadi kuli bangunan untuk menyambung hidup dirinya dan keluarganya. Kesulitan ini sempat membuat Bob Sadino mengalami tekanan dan depresi, karena gaji yang ia terima sangat pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bob Sadino memiliki rekan pensiunan Jenderal Angkatan Udara, bernama Sri Mulyono Herlambang, yang juga merupakan perintis usaha ayam ras. Ia adalah pendiri Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI), yang kemudian menyarankan Bob Sadino untuk memelihara ayam. Saran rekannya itu akhirnya memunculkan ide Bob Sadino untuk memiliki usaha ternak ayam dengan hasil temuan baru.
Jika ukuran telur ayam lokal yang sebelumnya berukuran lebih kecil, dibandingkan ukuran telur ayam di luar negeri. Bob Sadino kemudian mengembangbiakan ayam broiler, yang ia pelajari dari majalah peternakan yang berbahasa Belanda. Pertama Bob Sadino mencoba menawarkan telur ayam negeri ke tetangga-tetangganya di daerah Kemang, Jakarta. Berkat ketekunan dan keuletannya dalam belajar dan melihat peluang, membuat penjualan telur ayam negerinya meningkat menjadi puluhan kilo. Usaha telur ayam negerinya yang terus meningkat, tidak membuat Bob Sadino mudah puas. Ia pun akhirnya mengembangkan bisnisnya ke bisnis sayuran. Ia berhasil melihat peluang dengan mengembangkan sayur mayur dan buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia. Sayur yang dikenalkan Bob Sadino adalah jagung manis, melon, dan brokoli. Kesempatan peluang yang besar membuat penjualannya meningkat drastis. Keberhasilannya ini justru merubah kepribadian Bob Sadino yang sebelumnya menjalankan bisnis dengan cara feodal menjadi bisnis pelayan. Bob Sadino menganggap bahwa untuk menuju sukses, sebuah usaha pasti selalu diawali dengan kegagalan demi kegagalan. Bob Sadino bahkan tidak hanya menjual sayuran saja, namun ia juga mengenalkan cara berkebun hidroponik di Indonesia, untuk menghasilkan sayuran segar dengan cara yang mudah. Kesuksesan bisnisnya di bidang peternakan tak kunjung juga membuatnya puas, dan akhirnya Bob Sadino mencoba merambah agribisnis hortikultura, yang mengelola kebun-kebun sayur mayur untuk konsumsi orang asing di Indonesia. Pada saat itu cara berkebun yang dilakukan Bob Sadino, belum ada yang menerapkannya sama sekali. Ia pun akhirnya mengajak petani-petani lokal untuk bekerja sama, mengembangkan cara berkebun dengan konsep yang dinamakan Camp Farm. Bisnis sayurannya yang sukses, rupanya tidak membuat Bob Sadino untuk berhenti mengembangkan usaha. Ia pun membuat supermarket bernama Camp Chicks yang kembangkan dari konsep bisnis Camp Farm-nya. Camp Chicks adalah supermarket bentukan Bob Sadino pada tahun 1970, yang menyediakan beragam produk pangan impor yang disediakan untuk masyarakat Jakarta. Lokasi supermarket ini berada di Jalan Kemang Raya, nomor 3-5, Jakarta Selatan. Berdirinya supermarket Camp Chicks semakin membuat bisnis Bob Sadino bersinar, hingga akhirnya ia kembali memanfaatkan peluang, untuk membuat produk sosis karena permintaan yang meningkat. Tahun 1975 Bob Sadino membuat perusahaan Kemfood, yang menjadi pelopor industri daging olahan di Indonesia pertama kali. Produk Kemfood antara lain burger, bakso, nugget, dan berbagai jenis olahan daging lainnya. Tercatat pada tahun 1985, perusahaan Bob Sadino rata-rata penjualannya konsisten berkisar 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayur per tahun. Berkat ide-ide kreatifnya, Bob Sadino menjadi sosok yang sangat dikagumi oleh masyarakat, karena sangat menginspirasi orang banyak. Bob Sadino memang sosok pionir bangsa yang mengenalkan ayam negeri, dan menjadi orang pertama yang menggunakan perkebunan sayur hidroponik, dan mengenalkan ke masyarakat luas.